Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk hari ke-10, siklus 1 atau PPK 1, tinggal 99 hari lagi, ya kan? Jadi nurun habis. Jadi ada 10 hari. Jadi hari ini kita membahas lagi perangkat pembelajaran pendamping dari yang 1, PPL 1, pendamping kan 3 itu, jadi 4. Jadi untuk yang kedua, nanti kita teruskan sudah pendampingnya sudah dapat 4, nanti sudah masuk mulai mengajar, boleh berturut-turut aja hari pertama, kedua, ketiga, silakan. Yang pentingnya bisa dilaksanakan. Ya, dilanjut Pak Rizky, tanyai sama Pak Willy itu. Oke, Pak. Ya, Willy. Ya, Pak. Kalau bisa ditampilkan, tampilkanlah, Will. Ya, Pak, lagi mau proses dibuka dulu. Oke, kita tunggu. Pak Rizky tinggal di mana? Di Gandus, Pak. Gandus. Dekat musik duo itu. Iya, Pak. Bawah. Kelok kiri. Iya, Pak. Di perumahan Pemkotnya aku, Pak. Oh iya kan ada perumahan Pemkot sana itu. Iya, Pak. Kira-kira dari simpangnya itu ada sekiloan enggak? Dari simpang bawah jembatan, Pak. Buat jembatan. Itu 4 kilo, Pak, masuk tempat aku, Pak. Ke dalam itu 4 kilo. Iya, Pak, ke dalam 4 kiloan. Bapak ada pernah ke sana itu? Perasaan sekilo, Pak, cuman 4 kiloan, Pak. Dari Museum Quran besar itu maju lagi, Pak. oh itu ya. Oke. Udah muncul, Pak. Sudah. Sudah, Will. Yuk, lanjut, Will. Tapi lagi terhalang ini, Dan. Terhalang apa antivirusnya ini. Ih, Bapak ngantar Ibu sebentar ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Ayo, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Pak Saprial selaku dosen. Yang saya hormati Pak Rizky selaku pamong. Langsung saja saya akan sedikit menjelaskan RPP pendamping yang akan dilaksanakan di kegiatan praktik mengajar di lapangan. Di hampir sama seperti RPP sebelumnya. Untuk materinya itu mengenai atletik lompat jauh, alokasi waktunya 2 kali 45 menit karena tatap muka, Pak. Karena berkaitan dengan tatap muka pembelajaran dari awal tahun di SMKN 1, jadi enggak lagi daring. Ya, apabila nanti kalau memang pembelajarannya dirubah dari luring menjadi daring, nanti artinya hanya berubah di prakteknya saja. Untuk praktek tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Karena memang keterbatasan khususnya di Muko-Muko itu sendiri, Pak. Di Muko-Muko itu khususnya di Kecamatan Bandar Ratu, kebetulan SMK 1 itu di Bandar Ratu. Yang saya tahu belum ada lapangan lompat jauh kecuali di SMKN 1 itu memang ada keterbatasan di lompat jauh itu, Pak. Kalau untuk lapangan bola banyak, tapi untuk sarana lompat jauh itu sangat kurang, lapangannya nggak ada. Ini untuk berkaitan dengan KI, ada KI 1, 2, 3, 4. KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama berkaitan dengan religion. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku. KI 3 memahami, menerapkan berkaitan dengan pengetahuan. KI 4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara efektif berkaitan dengan psikomotor. Kompetisi dasar dan indikator. Kompetisi dasar menerapkan salah satu keterampilan aktivitas atletik untuk menghasilkan gerak yang efektif. Indikatornya capaian kompetisi 3.3.1 yaitu mengidentifikasi tahapan gerakan dari olahraga lompat jauh gaya jongkok, gaya berjalan di udara, dan gaya menggantung. 3.3.2 menjelaskan tentang tahapan keterampilan gerak lompat jauh gaya jongkok, gerak awalan, tolakan tumpuan melayang di udara.
3.3.3 menganalisis tahapan gerakan dari olahraga lompat jauh gaya jongkok, awalan, tolakan, melayang, mendarat. KD 4.3 mempraktikkan salah satu keterampilan aktivitas atletik untuk menghasilkan gerak yang efektif. IPK-nya 4.3.1 mencoba tahapan gerakan dari olahraga lompat jauh gaya jongkok, awalan, tolakan, melayang. 4.3 mempraktikkan 4.3.2 mengkolaborasikan tahapan gerakan dari olahraga lompat jauh gaya jongkok. Nah, ini yang belum saya rubah kemarin yang saya tanya Pak Rizky untuk indikator ini. Kemarin belum saya rubah untuk yang 3.3-nya. Itu kan kemarin disarankan satu aja nggak apa untuk misalnya gaya jongkok, tapi dijelaskan tetap semuanya ke siswa. Tapi untuk 4.3-nya udah saya rubah untuk khusus ke gaya jongkok untuk prakteknya. Tapi ini nanti yang saya tanya juga sedikit Pak Rizky nanti setelah saya menjelaskan, apa boleh penulisan RPP-nya seperti ini untuk pengetahuannya saya tulis semua, tapi untuk prakteknya cukup di ini aja salah satu gayanya aja Pak. Itu nanti saya tanya untuk penulisan RPP-nya. Oke, lanjut dulu aja, Bel. Ya. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui moda daring. Ini untuk daring. Jadi ini mix Pak yang saya buat Pak. Jadi kebetulan dari awal kemarin kan itu disarankan oleh Ibu Hartati dan Pak Sapriel ketika awal-awal pertemuan itu diusahakan daring dulu katanya untuk perangkat. Jadi kemarin saya lanjutnya ke daring, tapi pada prakteknya kalau untuk di sekolah, karena memang di sekolah kan itu lagi luring itu Pak, enggak daring. Jadi saya menyesuaikan pada perangkat teman-teman yang lain juga. Jadi kalau untuk daring tujuannya itu menganalisis tahapan keterampilan gerak lompat jauh gaya jongkok dengan baik dan benar. Kedua, mengkolaborasikan tahapan keterampilan gerak lompat jauh gaya jongkok dengan baik dan benar. Jadi dia nanti menganalisis gerakan Pak, itu tugasnya nanti. Untuk materi pembelajarannya materi lompat jauh gaya jongkok, awalan, tolakan, melayang, mendarat. Untuk metode dan model pembelajaran, pendekatan saintifik, problem based learning, strateginya demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan tes. Ini untuk sumber media pembelajaran, sarana pembelajarannya. Sumbernya itu dari buku pendidikan jasmani, ada link YouTube-nya dan PPT PowerPoint untuk presentasi. Media pembelajarannya gambar, fase gerakan lompat jauh gaya jongkok, PPT, video. Sarananya lembar kerja KPD, laptop, handphone atau smartphone, lintasan lari atau bak pasir, fluid, meteran, dan lingkungan. Kalau memang pembelajaran nanti daring, menggunakan lingkungan sarananya. Adapun untuk kegiatan pembelajaran, pendahuluan, deskripsi kegiatannya itu guru menyampaikan salam pembuka, berikut sapahan. Kedua, guru memimpin berdoa, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan esensial untuk membangkitkan semangat peserta didik. 3, guru dan peserta didik melakukan diskusi singkat terkait cabang olahraga atletik yang akan dibahas. Guru menjelaskan kompetisi, tujuan, manfaat, penugasan dan penilaian pada materi ini melalui media PowerPoint. 5, guru memastikan peserta didik sudah siap belajar dan memulai kegiatan serta menghimbau peserta didik untuk mengisi absen. Ini untuk pendahuluannya waktunya 15 menit. Untuk inti, tadi diminta mengakses dan mengamati link video. Atau nanti kalau tatap muka ada presentasi dari PowerPoint di kelas dulu untuk materi pengetahuannya. Kedua, guru menyampaikan materi lompat jauh. Ketiga, guru membentuk kelompok kecil. Nah, ini tujuannya dari kelompok kecil untuk agar siswa nanti menganalisis gerakan yang ditampilkan pada PowerPoint nanti atau dari video yang akan ditampilkan. 4, peserta didik menyampaikan hasil diskusi terkait dengan materi tahapan pembelajaran lompat jauh. 5, peserta didik diminta untuk aktif menanggapi setiap penyampaian hasil diskusi, artinya ada feedback dalam pembelajaran nantinya. 6, peserta didik mencoba tahapan keterampilan gerak lompat jauh gaya jongkok sesuai dengan tayangan video atau gambar yang ditampilkan nantinya. 7, peserta didik mengkolaborasikan tahapan keterampilan gerak lompat jauh gaya jongkok sesuai dengan tayangan video. Jadi dari awalan, tolakan, melayang, dan mendarat nanti ditampilkan atau dikolaborasikan. 8, peserta didik merekam kegiatan
mengkolaborasikan tahapan keterampilan gerak lompat jauh, gaya jongkok yang kemudian diupload. Nah, ini untuk seandainya nanti daring. Penutup, peserta didik diminta untuk memberikan kesimpulan terhadap materi pembelajaran lompat jauh. 2. Guru mengapresiasi peserta didik yang aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ada istilahnya ada reward and punishment. 3. Untuk lebih memperdalam penguasaan materi, peserta didik diminta mengerjakan latihan soal materi lompat jauh. Nah, ini untuk ujiannya. Untuk penilaian sikap, teknik, non-tes, jenis pengamatan, bentuk rubrik. Ini untuk penilaian pengetahuan. Kemarin ada kesalahan di keterampilan. Keterampilan itu bentuknya tes. Ya. Keterampilan bentuknya tes. Tekniknya tes, jenis pengamatan, bentuk rubrik. Remedial. Pembelajaran remedial dilakukan oleh peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching klasikal, tutor, teman sebaya, atau tugas. Untuk kepengayaan bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran yang masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Kurang lebih itu untuk LPP taman saya. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf, mohon masukan juga untuk Pak Satria, Rizky, dan rekan-rekan yang lain. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Terima kasih. Oke. Coba balik lagi ke atas, Will. Ininya ya. Nah, ini tadi ya, Will ya. Ya, Yang ditanyakan, Will ya. Si bingung. Indikatornya tuh enggak apa-apa, satu kan saya bilang. Terus untuk apa namanya, nanti dijelaskan juga satu-satu. Nah, kan nanti kan Willy menjelaskan nih. Ya, Will ya. Lompat jauh ada 3 gaya, 1 gaya jongkok, 1 apa namanya, berjalan di udara, satunya lagi lompat jauh gaya apa nih? Menggantung. Nah, nanti dari sini Willy jelaskan dulu menggantung itu apa, terus berjalan di udara itu seperti apa, terus jongkok seperti apa. Nah, anak-anak tolong ini diingat dan dicatat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita hanya akan mempraktekkan lompat jauh gaya jongkok. Nah, ini yang akan kita praktekkan. Jadi tolong nanti akan Bapak berikan soal. Tidak apa-apa kita kasih tahu. Minta akan kita berikan soal untuk pengetahuan kalian masalah teknik lompat jauh gaya gantung dan gaya berjalan di udara. Nah, ini tolong kalian catat untuk pengetahuan berikutnya. Nah, itu strateginya, Will. Jadi tidak apa-apa, Will, untuk memberikan apa namanya, memberikan penjelasan, terus di sini dikasih 1 saja tidak jadi masalah, ya. Jadi itu hanya untuk pengetahuan, jangan sampai mereka tidak tahu. Nah, kadang-kadang gini, Will, memang permasalahan kita guru olahraga karena kita ngisi indikator pencapaian kompetensi cuma 1 ya, Will ya. Misalnya kayak Willy kan ngasih gaya jongkok ya, Will. Ya, Pak. Nah, yang lainnya tidak dijelaskan, Will. Nah, itu biasanya nanti kalau ada soal dari dinas, ya, yang bukan kita yang buat soalnya, misalnya ada ujian, biasanya itu kan masuk. Jadi untuk pengetahuan siswa itu tidak jadi masalah. Kemudian itu ya, Will ya, sudah saya jawab ya. Jadi tidak apa-apa, nanti diberikan soalnya pun tidak jadi masalah. Lanjut ke inti, Will. Tadi ke inti coba, Will. Ada yang mau saya tambahkan? Nah, ini inti nih. Nah, benar, Will, harus sekarang itu sudah harus malahan kurikulum yang baru, yang nanti tahun ajaran baru itu berjalan, kolaborasi memang. Kolaborasi antara daring dan luring kurikulumnya. Jadi, benar Willy sudah memasukkan seperti ini, jadi contohnya seperti ini, Will. Misalnya Willy mau mengajarkan ini kan,
anggaplah mengajarnya hari Senin, ini kan hari Sabtu, anggaplah Willy akan mempraktekkan dan mengajarnya ini hari Senin nanti. Nah, hari ini Willy sudah bisa tuh ngirim video ke grup WA. Nih anak-anak, ini Pak kirim video lompat jauh gaya jongkok. Nah, nanti tolong diperhatikan, nanti kita praktekkan pada saat minggu depan. Nah, tolong tolong diperhatikan, tolong kalau mau didiskusikan silakan. Tadi kan Willy buat kelompok kecil tuh. Ya Will ya? Buat kelompok kecil kalau nggak salah tadi Will. Iya Pak, ada Pak. Nah, boleh silakan, mau sendiri kamu boleh silakan, ya. Jadi nanti pada saat kita masuk awal, kita diskusikan dulu, baru kita praktek. Nah, itu boleh Will. Itu namanya kolaborasi antara luring dan daring. Jadi Willy pada saat, kan ini cuma 45 menit Will ya. Beda sama SMA 3 jam kan. 2 kali 45. Iya kan, cuma 2 jam. Jadi untuk menghemat waktu di situ boleh seperti itu Will. Jadi diberikan dulu hari sebelumnya itu tidak jadi masalah. Nah, setelah misalnya Willy masuk hari Senin, itu kan biasanya kita tanya jawab dulu kan di awal, di pendahuluan. Setelah baris berbaris, setelah doa dan sebagainya, itu boleh kita tanya jawab dulu di situ. Nah, atau Willy sudah memberikan semacam pretest kali ya ke siswa di lewat WhatsApp untuk pembelajaran hari Senin itu. Boleh tuh Will. Jadi nanti berarti Pak, pretest itu boleh sebelum pembelajaran Pak? Boleh. Biar boleh sebelum. Ya, tapi asal ada bahannya Will. Oh iya. Ya kan? Willy ngasih bahan dulu, tapi misalnya apakah itu video, apakah itu gambar. Ya. Nah, itu boleh. Jadi harus ada bahan mereka untuk pretest. Jadi pada saat inti kita mau post test, mereka saya rasa untuk yang remedi paling cuma 5-10%. Bagi mereka yang memang belajar ya, bagi mereka yang benar-benar belajar. Kemudian, nah ini kan Willy buat semacam video Will ya. Kalau Willy misalnya ngambil dari YouTube, nah misalnya Willy buat sendiri videonya, nah itu yang kata saya kemarin Will, bisa jadi karya inovatifnya. Atau misalnya Willy buat pakai gambar-gambar menggunakan karton Will. Nah, itu Willy foto, cara buatnya juga difoto dan sebagainya, itu bisa jadi karya inovatif Will. Ada nilainya nanti pada saat booking. Itu kan sayang, Mas, bisa digunakan terus. Tapi tampil entahkah itu dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar. Coba ke penutup Will. Nah, Will, penutup ini Willy tidak menjelaskan Will misalnya berdoa. Nah, itu harus dibuat Will, jangan guru menutup kegiatan belajar saja. Jadi ini kan dibuat, Willy sudah membuat yang pertama, memberikan kesimpulan itu yang mengapresiasi, terus untuk memperdalam ya. Nah, di bawahnya buat Will setelah itu baris berdoa, entahkah Willy mau absen lagi dan sebagainya, baru guru menutup kegiatan belajar. Tambahin lagi aja Will. Ya. Siap, Kak. Atau calling down dulu boleh, ya. Boleh ditambahin calling down dulu sebelum itu kan. Yang nomor satunya misalnya calling down, nomor 2 baru tadi diminta untuk memberikan kesimpulan, boleh juga. Ya, atau calling down yang terakhir boleh juga, ya. Itu nanti ditambahin aja Will. Jadi nanti pada saat misalnya bukan saya dan Pak Sapar yang ngeceknya, wah ini kenapa ada misalnya nanti Willy kenapa ada baris berbaris terus tidak ada doa lagi, tidak ada penutup lagi dan sebagainya Will ya. Nah itu.
Untuk yang penilaian, yaitu tadi Willy sudah koreksi sendiri yang apa? Yang psikomotor ya, keterampilan. Keterampilan ada salah. Ya, untuk itu harus tes, ya, boleh dengan pengamatan dan sebagainya. Saya rasa cuman itu Will dari saya. Ini yang sudah masuk nih Tedo ya. Tedo, Will, nama saya itu nggak pakai dokter, Will. Salah, Pak. Nggak pakai, belum dokter saya. Ya, Pak, nanti dirubah nanti, Pak. Iya, Ini gara di copy kemarin apa namanya dari Pak Saprial ke ini. iya. MPD saya. Berarti ganti ke MPD aja, Pak. Ya, ganti aja, belum dokter. Tedo. Ya, izin Pak, tampil Pak. Komentari dulu yang Willy Ya, terima kasih Pak Rizky, sebagai guru pamong telah memberikan penjelasan dari pemaparan Pak Willy tadi ya Pak. Mungkin sudah panjang juga masukan dari Rizky tentang penutupan yang benar itu yang paparan Bapak mungkin bisa ditambahkan seperti cooling down ya Pak Rizky sebelum langkah-langkah yang lain tadi. Soalnya kalau dalam olahraga itu, kalau untuk dalam penutupan biasanya selama pembelajaran olahraga itu selalu diberikan cooling down dulu Pak. Pendinginan dulu sebelum biar bisa nanti dibagi per kelompok itu setelah cooling down atau setelah cooling down itu biasanya dibagi per kelompok itu pembahasan materi atau bisa pembagian KPD juga Pak. Jadi benar sekali tadi Pak Rizky telah menambahkan tentang cooling down. Mungkin kalau dari untuk penulisan mungkin itu yang sedikit yang tambahannya Pak. Mungkin kalau untuk dari IPK-nya Pak saya lihat itu 3 IPK-nya Pak. Apakah 3 itu baik Pak? Apa 2 aja Pak? Atau Pak Rizky mungkin bisa memberikan apa Pak? Bayangan Pak. Soalnya IPK saya 2 cuma Pak. Tentang yang pertama itu menjelaskan terus melakukan yang ke 4.2-nya Pak. 4.2-nya. Kalau Pak Willy kan tadi 3 Pak. Pertama apa tadi Pak Willy? Coba mungkin bisa tampilkan yang ini Pak, mengidentifikasikan, terus yang berikutnya menjelaskan, terus menganalisis. Kayak gini ya Pak? Ya atau ada yang lebih baik Pak Rizky? Biasanya dia mengidentifikasi dulu, sudah mengidentifikasi, menjelaskan, memang menganalisis. Boleh cuman 2 Karena itu kan tergantung apa yang akan kita capai. Nah, itu apa yang akan kita capai. Jadi, misalnya dia tidak menggunakan mengidentifikasi, boleh saja. Tapi di situ dibuat, jangan menjelaskan tentang tahapan keterampilan, tapi dibuat dulu mungkin di atasnya menganalisis tahapan. Mengidentifikasi sama menganalisis itu kan hampir sama. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak jadi masalah sebenarnya. Tergantung dari tujuan pembelajaran kita. Itu aja, Kalau Tedo apa, Apa? Kalau Tedo menggunakan yang mana? Edo yang 2 Pak. Edo yang menjelaskan Pak. Menjelaskan. Ya. Cuma 1. Menjelaskan sama iya Pak, menjelaskan aja Pak. Terus yang di 4.3-nya baru yang melakukan. Oh Pak. Gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan hari ini Pak. Mungkin dihabiskan aja hari ini Pak penampilan. Nanti kita tunggu Pak Sapar dulu itu. Ya. Oke itu aja Oke, mungkin ini Pak Ang sudah masuk nih. Pak Ang. Ya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak Rizky. Ya. Kuota tadi baru bangun tidur,
Aduh, nggak bisa ternyata habis kuota. Nyari kuota. Oke. Pak Ang, bisa komentarin yang Pak Willy nih. Pak Tido, Pak ya? Pak Willy ini. Oh, ini Pak Willy ya? Iya. Siap-siap, Pak. Kita sambil nunggu Pak Sapar nih, enak diskusi ya Pak Willy dulu. Siap-siap, Pak. Mungkin di kegiatannya Will, dinaikkan Will. Di kegiatan pendahuluan intinya Will. Biar teman-teman yang baru masuk bisa lihat. Siap, Pak. Ah, nih. Ini masih daring, Pak Will ya? Di mix, Pak. Mix ya? Oh, oke. Iya. Kalau yang di mix ini RPP-nya apa namanya? Kita buat langsung satu seperti ini, Pak ya? Atau seperti apa, Pak? Ini kan ada luring, ada daring berarti ya? Satu pertemuan ada luring, ada daring atau gimana, Pak? Ini dikombinasi nih Pak Ang. Oh, oke. Iya. Iya. Kalau RPP kan boleh kita buat sesuai apa yang kita ingin ajarkan silahkan. Jadi kalau misalnya Pak Ang juga mau kombinasikan antara daring dan luring boleh sebenarnya. Apalagi yang sekarang kan, yang nanti, yang kurikulum yang baru ya, kurikulum Merdeka itu ada itu kolaborasi antara luring dan daring. Jadi kita tidak susah lagi untuk menjelaskan sama siswa. Boleh ngirim video kita lewat WA. Nanti pada saat masuk kita tinggal menjelaskan atau kita tinggal menganalisis apa yang sudah ditonton atau dilihat oleh siswa kita. Jadi kita tinggal berdiskusi aja di kelas atau di lapangan. Jadi memang ditekankan yang baru itu adalah kolaborasi antara luring dan daring. Jadi setiap guru sekarang diberikan kebebasan malahan. Oh gitu Pak ya? Iya, RPP-nya mau seperti apa silakan. Asalkan tujuan pembelajarannya dapat. Itu aja yang sekarang yang terbaru itu. Apalagi kita penjas itu paling enak sekarang. Iya Pak. Ya, karena kita tadi saya sudah jelaskan sama Pak Willy. Jadi misalnya kita mau ngajar Senin ya. Iya Pak. Kita mau ngajar hari Senin, kita ngirim videonya hari ini. Nah, kita kirim videonya. Nah, ini anak-anak tugas untuk hari Senin. Nanti silakan analisis, silakan identifikasi apa yang permasalahan yang dapat, atau silakan kalian perhatikan gerakannya gimana. Nanti kita praktekkan di lapangan. Boleh kita berikan langsung pretest ke mereka. Nanti pada saat hari Senin kita sudah siap semua. Jadi lebih enak sekarang sebenarnya untuk pelajaran penjas. Oke. Oh jadi ini Pak ya, apa namanya yang tempat Pak Will ini langkah-langkah campuran Pak ya, di 60 menit inti ini Pak ya, atau ini berarti kalau misalkan guru membentuk kelompok kecil dengan tujuan agar peserta saling berdiskusi melalui WA, ini daring ini Pak ya, untuk yang seperti ini. Karena kan ini acuannya udah ada pembukaan inti penutup Pak, artinya dalam langkah-langkah pembelajaran ini yang dituju ini daring seperti itu Pak. Atau kalau misalkan nanti ada perubahan tinggal kita rubah hal-hal ini kita buang saja Pak, atau gimana Pak? Saya rada bingung sebenarnya. Iya, sebenarnya tidak perlu dibuang ini Pak Ang. Pada saat ada perubahan, ya nggak apa-apa kita rubah. Karena kan RPP itu rancangan saja. Pada saat ada perubahan, ya tidak jadi masalah untuk kita rubah. Jadi misalnya tadi Pak Willy buat menggunakan WA tadi itu, misalnya ditanya, misalnya bukan saya dan Pak Sapar yang uji, boleh bagaimana ini caranya, kan ini lewat WA. Ya tadi saya bilang yang seperti saya bilang tadi, ini videonya saya berikan
pada saat sebelum pembelajaran. Boleh saja seperti itu kan. Jadi tidak jadi masalah karena yang penting itu adalah tujuan pembelajarannya dapat. Oh iya, iya. Siap Pak. Iya. Nah Ya, nanti Pak Ang pada saat di lapangan ya Pak Willy tadi juga saya sudah kasih tahu, buat lagi tuh kelompok kecilnya. Ya. Oh di ini Pak ya buat kelompok baru ya. Tidak acuan ke grup WA berarti Pak ya. Nah, maksudnya gini Pak Ang, di grup WA itu silakan siswa berdiskusi menggunakan grup kecil, kelompok Iya. kecil, silakan mereka menentukan kelompoknya, misalnya seperti itu. Nanti pada saat kita luring pertemuan, nah kelompok itu tadi silakan ngumpul nih. Yang saya bilang tadi kan kita kasih pretest dulu boleh, nah mereka langsung menjelaskan di situ. Boleh, itu yang dinamakan kolaborasi antara luring dan daring. Kalau yang sekarang ya memang kalau kita yang sekarang agak terkejut Pak, saya juga belum sepenuhnya menggunakan itu karena siswa kadang-kadang sudah kita kasih tugas lewat WA pun tidak dikerjakan. Itu permasalahannya kan. Jadi pada saat ke lapangan ngulang lagi dari nol, kita menjelaskan lagi, ya kan? Iya Pak. Itu. Nah itu memang karena terkadang ini keluhan siswa itu kepada guru-guru atau wali kelas itu biasanya Pak ada tugas ini tugas itu, artinya semua mata pelajaran itu ada beban tugas gitu. Nah, itu benar Pak, benar. Ya. Jadi kita ini kan pelajaran kelompok B dalam satu kurikulum itu kan. Jadi Ya, mohon maaf benar. kesannya bukan di pandang sebelah mata ya, tapi karena dianggap ini mudah cuman ini doang gitu bahasanya. Jadi ya benar. yang seperti itu gitu. Itu yang saya rasakan kalau memang kalau ngasih tugas kadang-kadang itu udah kita ajak benar udah telat masih kita minta terus, sudah telat masih kita minta terus. Jadi punishment kita kadang-kadang malah makin nggak jelas juga kadang-kadang gitu. Benar. Itu juga terjadi di saya Pak. Ya. Jadi memang saya juga agak kurang setuju ya dengan ada mungkin guru-guru yang memang menganggap pelajaran kita itu agak sepele ya. Jadi kadang-kadang saya juga sering berdebat juga dengan guru-guru kenapa mata pelajaran lain boleh memberikan tugas, kenapa PJOK kadang-kadang pada saat kita memberikan tugas dianggap sulit daripada pembelajaran yang lain. Nah, itu Pak Ang. Memang ketemu juga sama saya maksud saya guru-guru yang seperti itu. Tapi kalau saya di daring kemarin, jadi saya memberikan tugas itu 2 minggu sekali. Jadi tidak setiap minggu saya berikan tugas, tapi saya misalnya hari ini saya cuma menjelaskan saja. Ya, nah minggu depan baru saya berikan tugas, minggu depannya lagi saya jelaskan, minggu depannya lagi. Kadang-kadang saya tidak memberikan tugas sama sekali, karena bagi saya kalau kita memberikan tugas sepenuhnya dengan siswa itu saya juga agak kurang setuju ya, sangat memberatkan siswa sih kalau menurut saya. Kalau setiap hari juga siswa diberikan tugasnya juga tidak cuma 1-2 kan, kadang-kadang penuh. Dalam 1 minggu itu sampai 15 mata pelajaran. Iya. Itu juga ketemu sama saya yang masalah Pak itu. Rizky, mungkin Ya, izin, Pak. Ya. Mungkin sangat setuju kali untuk pembahasan tugas ya Pak. Kalau di prinsip saya juga mengajar sebelumnya mungkin sama Pak. Mungkin kalau untuk dari olahraga, saya pribadi pun kalau dalam pembelajaran setelah berhasil kan bisa dilihat itu dari pencapaian siswanya. Mungkin kalau diri saya memang tidak akan memberikan tugas atau membebankan dari itu Pak. Soalnya ya kan namanya pembelajaran apalagi daring kemarin itu tugasnya memberi buta itu bisa dibilang kayak itu. Sampai ngeluh-ngeluh tuh Pak. Tugas ya, benar. Ini aja kerjanya tugas katanya. Makanya saya juga setuju Pak. Tapi kalau dalam hal kalau saya lihat untuk PPG ini Pak, apalagi dalam hal untuk menjadikan guru profesional ini, saya lihat itu yang Pak, tugas setiap hari Pak. Tiap mengajar tugas. Kadang Pak, bertolak belakang dengan pribadi saya Pak.
kalau untuk nggak mungkin saya juga nggak bisa memberikan masukan kan Pak, soalnya saya belum apa-apa, belum siapa-siapa. Mungkin kalau itu lah Pak, mungkin jujur kurang bertentangan jujur Pak. Kalau untuk pribadi saya sangat setuju sebenarnya. Kalau untuk yang PPG Pak Tedo ikutin aja dulu lah, karena Berarti yang tidak untuk selamanya kan, kita cuman sampai untuk praktek ini saja cuma sampai 3 bulan lebih. Jadi kalau yang untuk praktek ini silakan ikutin saja. Nah, untuk seterusnya kita sebagai guru profesional yang sudah saya alami, saya ngajar bukan di kota ya. Saya ngajar di pelosok juga. SMP, SMA saya. SMA ya. Jadi ya, saya lumayan jauh kalau ngajar itu, dan siswa-siswa saya itu mungkin cuma 40% yang punya handphone. Jadi agak kesulitan. Makanya kemarin juga kesulitan terbesar saya ada di situ. Jadi ya gimana pinter-pinternya kita untuk menyelesaikan ya masalah-masalah yang seperti itu. Ya kalau saya kemarin ya dengan terpaksa yang siswa-siswa yang tidak punya handphone saya suruh datang ke sekolah ambil tugas. Ya atau bukan tugas sih, saya yang kopikan materi, silakan tugas mereka hanya membaca. Itu tugas yang saya berikan, membaca. Jadi saya berikan seperti PowerPoint, saya buat seperti PowerPoint, inti-inti pembelajaran saya berikan dengan mereka. Silakan membaca. Malahan saya tidak memberikan tugas misalnya disuruh mengerjakan apa dan sebagainya. Ya itu tadi paling 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali baru saya berikan tugas. Nah, itu Doya. Jadi kalau yang untuk apa namanya PPG ya kita jalanin aja dulu lah ya. Kalau untuk nanti untuk kedepannya baru itu tergantung dari apa namanya keadaan sekolah juga ya, keadaan sekolah, keadaan siswa ya, keadaan sarana prasarana kita sesuaikan semua ya. Mungkin itu tuh. Oh iya Pak, mungkin terkait asumsi nih Pak ya, asumsi kawan-kawan ini curhatan juga ini ya mungkin ya. Kita memang kalau untuk guru olahraga, saya pun untuk di MGMP memang untuk mayoritas guru olahraga, tapi nggak semua memang ya. Cuma kalau di kami Kota Bandar Lampung ini menjadi emang dianggap ini sih sama kawan-kawan itu pelajaran yang ya inilah hanya sekedar bermain saja gitu. Itu sih Pak, mungkin makanya rada kurang diberikan jam yang lebih atau beban kepada siswa tuh ya kalau bisa diiniin lah, toh cuman olahraga doang. Kadang-kadang kayak gitu sih Pak kalau di sama teman-teman MGMP atau di lingkungan sekolah sih Pak. Jadi ya itu juga jadi salah satu ini ya catatan buat kami juga ya. Toh ini juga di sini akhirnya ada beberapa sekolah dari banyak sekolah yang memang kadang-kadang guru olahraga tidak diambil dari orang olahraga itu sendiri gitu, karena memang dianggapnya mudah seperti itu. Itu yang terjadi di sini gitu. Sampai kemarin yang gantiin saya pun bukan dari guru olahraga ya, dari anak FISIP kampus kami gitu. Dan masih beberapa banyak hal, ada yang dari hukum gitu, karena kan kalau di tempat kami kekurangan guru olahraga luar biasa. Ini setiap sekolah itu kan punya grup kan. Nah ini rata-rata cari guru olahraga dan dapatnya bukan dari sarjana olahraga seperti itu. Itu mungkin dari dasar kenapa sih di sekolah itu guru olahraga karena rada kurang diperhitungkan gitu. Kayak gitu Pak. Iya. Itu saya rasa bukan di tempat Pak Ang saja ya. Saya rasa hampir semua itu Pak Ang. Oh, iya hampir semua. Tapi ya gini, kami juga pernah bahas itu di Organ Ilir itu kenapa apa namanya susahnya mindset para guru ya, yang guru-guru mata pelajaran lain untuk menerima PJOK itu seperti itu. Yang kadang-kadang Pak ya, yang kadang-kadang ini saya tidak juga menyalahkan seluruhnya guru mata pelajaran lain, yang kadang-kadang juga yang rusak itu adalah guru mata pelajaran PJOK ini sendiri, Pak. Setelah itu pernah terjadi juga di kita, pernah ada yang ngontrol juga pada saat itu. Gurunya tidak ngajar, Pak.
Yang kadang-kadang yang ngasih bola terus gurunya ngobrol di kantor itu banyak Pak yang seperti itu pada saat itu. Jadi memang pada saat itu saya datang zaman saya 2011 pada saat awal-awal pembelajaran kita masuk ke sekolah-sekolah itu memang seperti itu keadaannya. Apalagi yang di daerah-daerah, karena mereka tidak punya sarana, akhirnya seperti itu. Membiarkan siswanya saja. Nah, jadi siswanya memang tidak belajar sama sekali. Nah, itu yang kadang-kadang juga memperburuk citra kita sendiri sebagai guru PJOK. Nah, kalau misalnya, iya, ya kadang-kadang, iya kita tuh dirusak oleh komunitas kita sendiri. Itu, ya. Kita pernah nemu, tapi setelah kita MGMP kita aktif pada saat sekarang, itu sudah mulai kalau di SMA SMK ya, kalau di OI itu sudah mulai agak ada perubahan yang signifikan karena dulu ada salah satu guru yang agak menonjol itu mereka malahan bilang sekarang boleh nih kita bedakan mana guru yang sarjana PJOK atau sarjana memang penjas sama guru yang bukan ahlinya, itu kita bandingkan untuk mengajar. Nah, itu pernah jadi diskusi kami, bukan perdebatannya. Pada saat itu ada acara kayak seminar pada saat itu. Nah, itu ditampilkan guru yang memang sarjana PJOK dengan yang bukan pada saat itu. Dan itu kan jauh perbedaannya. Yang tahu tujuan pembelajaran adalah kita yang di kampus yang memang belajarnya untuk jadi guru olahraga ya, bukan yang guru mata pelajaran lain yang ngajar itu. Jadi di situ saja sudah kelihatan jauh, karena pasti orang-orang yang bukan sarjana olahraga, dia mikirnya pasti ngajarnya sama seperti mereka pada saat mereka sekolah dulu. Iya kan, ya zaman dulu kan beda. Kalau zaman saya dulu kan harus misalnya roll ke depan, ya harus bisa saya roll ke depan. Apapun yang terjadi nilainya harus A kan? Iya. Harus 90 nilainya kalau zaman saya dulu. Nah, kalau sekarang kan tidak. Siswa bergerak aktif pun sudah dinilai. Ya, meskipun dia masih roll ke depan, dia masih mencong kiri, mencong kanan, tetap kita nilai kan. Kalau zaman dulu kan tidak dinilai yang seperti itu. Begini tuh Pak, saya rasa semua ya, kita merasakan hal yang seperti itu ya. Kirain tempat kami aja Pak, karena kalau di MGMP itu ya kita kan masih bersinggungan dengan mata pelajaran lain terkait. Iya benar. Di dalam ya itu tapi Pak Aang, kita juga harus koreksi ya. Kadang itu komunitas kita itu banyak juga yang akhirnya ngerusak kita sendiri itu. Benar. Ya cuman karena masih banyak guru-guru yang mungkin yang sudah umur Pak ya, itu memang olahraga itu juga. Benar ya. Benar. Ya, Pak. Makasih banyak Pak. Oke. Dan ini curhatan yang dari dulu juga sudah sering diinin, cuman nggak ketemu-temu ya ini. Oke, ini Pak Sapar. Sudah balik belum? Pak Sapar? Oke. Ya Pak. Sudah punya si Willy tadi Pak Riki dah. Tapi Eko belum nanyo itu, belum jelaskan nerangkan Eko dah. Terpental Eko Pak. Pental Eko. Aang sudah. Wendy ada enggak Wendy? Terpental kayaknya Pak. Wendy. Yang ada Tedo. Tedo lah ngasih saran dari itu belum? Sudah Pak. Sudah. Jadi sarannya itu diterima untuk perbaikan perangkat pendamping ya kan, punya Willy. Tadi kita tunggu Tedo belum bangun, jadi Willy yang muncul. Ke sekolah di Pak jalan Pak. Udah. Mulai lagi di jalan lah itu. Masuk ke depan.
Jadi itu hari Senin ya. Kita sampai tanggal 28. Di jadwal itu tanggal 28. 29-nya baru libur. Jadi kita tampilnya di rumah masing-masing. Kalau tanggal 28 hari Senin itu tanggal berapa? 26 ya. Nah, 26 kan sekolah lah tutup. Tapi Eko juga bagus, dia tampil di Kades itu tidak tutup enggak dia. Jadi apa yang disarankan, apa yang dicatatkan oleh teman-teman atau dengan Pak Rizky tadi itu dimenar lagi Willy ya. Bagusin sebelum kita tampil. Nanti kalau udah selesai keempat-empatnya, tiga bukan 4, 3. Nah, kita tampilnya boleh berurut kan. Beda dengan siklus duo nanti. Siklus duo itu orang udah mulai belajar. Kalau ini kan ada waktunya seminggu atau 12 hari ya kan untuk ngabisi siklus kedua, siklus 1. Tapi kalau nggak cukup juga nanti mungkin kita tampilkan di siklus 2 ya kan. Penting kita tampilnya 12. Oke. Ada pertanyaan enggak? Nggak ketik lagi, tapi udah dijawab Pak Rizky tadi kan. Coba yang lebih paham, lebih jelasnya untuk sekolahnya itu Among. Pak Rizky, coba dia mencicipi ngajar di sana. Bapak udah lama itu ngajar di SGO kan. Udah lama SGO mati tahun 91 habis. Bayangkan. Tapi waktu ngajar SGO ya sama dengan Pak Rizky ngajar SMA. SGO habis 91. Langsung ke perguruan tinggi ya. Jadi kalau tidak ada lagi untuk hari ini, SS dulu supaya tahu kita. Mana yang terpental, mana yang masih bertahan ya kan. Siapa SS? Aang apa Willy? Atau Tedo? Willy Will. Pak Wil. Kan dia di depan laptop itu. Nanti dulu Pak, lagi macet Pak. Macet ya, kita tunggu. Kalau Do Eko suruh masuk dia, Eko. Supaya terlihat Wendy. Wendy dengan Eko senasib itu. Tapi Wendy ini di Lahat. Eko di Linggau. Beda negara. Wendy sama Julius satu negara itu. Aang sama si Andreal satu negara pula kan. Sama dengan ibu apa itu? Ibu apa Ang? Yang 2012 lah PNS dia. Tapi terpental terus karena nomor panggilan dia itu terletak di bawah terus. Yang diambil di atas, punya dia letakkan lagi ke bawah, tidak terpanggil. Saya harus sebarengan sama Pak Rizky dia itu. PPK-nya kan. Tapi karena dia nak pernah datang ke dinas atau orang dinasnya tidak bersahabat sama ibu itu, akhirnya terletak di bawah terus. Masih belum bisa, Wel? Lagi ini Pak. Lagi mutar-mutar. Iya. Tedo. Do. Udah Pak. Sudah. Willy masih mutar-mutar. Mungkin awak bisa pakai HP, pakai apa itu. Pak, udah bisa Pak. Udah bisa. Sudah ya.
Udah ada set 1, juga Pak Edo. 2, 3. Oke, kita kirim dulu di WA. 2 kali, Will. Ya Pak, satu dulu Pak. Sekali ya, Ge. Manual Pak. Enggak. Ya, Tedo. Oke, sekali lagi. Masih lagi menguap nih kan. Nah, 1, 2, 3. Oke. oke. Sudah Pak. Kita stop dulu. Stop recording.